Kemudian yang kedua, air yang kedua itu adalah air musammas. Apa sih definisi dari air musammas? Air musammas itu adalah air yang bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Kita ambil contoh. Kita punya ember, kita tadah hujan, kemudian kita biarkan besoknya tersengat sinar matahari secara langsung, maka ini dikategorikan air musammas. Maka kalau ada air semacam itu, apa hukumnya? Huwa tahurun wa makruhun li istimalihi. Dia zatnya suci, tapi dia makruh, tidak disukai oleh Allah apabila kita pakai air tersebut. Kita studi kasus air musammas. Kita ambil contoh, di depan rumah kita ada keran. Kemudian tatkala siang hari kita buka itu, tiba-tiba air kerannya panas. Kira-kira ini air musammas atau tidak? Jawab di komentar ya. Rata-rata apa? Orang mengatakan ini air musammas. Ternyata tidak, ini bukan air musammas. Air musammas adalah air yang tersentuh dengan air dengan sinar matahari secara langsung. Kalau keran di depan rumah kita itu bukan musammas. Karena apa? Yang bersentuhan adalah pipanya. Sehingga pipa menjadikan air itu panas. Berarti airnya bersentuhan dengan pipa. Apabila pipanya itu yang bersentuhan dengan sinar matahari, ini bukan dikategorikan musammas. Oleh karena itu, yang dikategorikan musammas itu adalah air yang bersentuhan dengan matahari secara langsung. Kita ambil contoh yang kedua kasus. Di hotel atau di beberapa rumah di antara kita, itu ada pemanas air. Kita lihat tenaga matahari. Ini apakah boleh air yang semacam ini boleh dipergunakan untuk wudhu? Kira-kira boleh apa enggak ini? Kalau enggak, kasihan itu, di hotel-hotel banyak itu. Ternyata apa? Kita pelajari dengan cermat. Ternyata apa? Biasa, sepemahaman saya, mohon kalau saya salah ini dikoreksi ya. Lempengan, itu surya panel, itu adalah menangkap sinar matahari. Sehingga dirubah menjadi air, dirubah menjadi listrik, kemudian listriklah yang memanaskan air tersebut. Maknanya apa? Sinar matahari diubah menjadi listrik, listriknya yang memanaskan air tersebut. Maknanya air ini tidak bersentuhan dengan sinar matahari secara langsung. Maknanya apa? Boleh. Makanya hukum daripada definisi daripada air musammas itu adalah air yang bersentuhan secara langsung, maka itu tidak boleh dipergunakan untuk thaharah. Apa hukumnya? Yaitu makruh. Itulah air yang ketiga. Yang keempat, mohon maaf ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu ma'ul apa? Yaitu ma'ul mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal itu definisinya adalah air bekas kita bersuci. Bekas kita bersuci. Ini bayangkan, harus difahami dulu. Air bekas kita untuk bersuci. Bersuci baik itu sifatnya yang wajib maupun sunnah. Emang ada bersuci itu yang sunnah? Ada. Kita ambil contoh, wudu. Kita wudu yang pertama itu wajib. Adapun kita sampai 3 kali itu sunnah. Sehingga tetesan bekas kita berwudu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ini hukumnya mustakmal. Lalu bagaimana dong kalau kita megang air tidak untuk thaharah, maka dia tidak mustakmal? Ini studi kasus. Dulu kalau ada orang-orang itu kamar mandinya buat wudu itu dikasih gentong gede. Dia nggak sampai ukurannya kecil ya, mungkin 100 liter atau sebagainya. Kemudian apa? Dipenuhi. Di sini ada lubangnya, kemudian ditutup pakai bambu. Nah kalau berwudu dibuka, seandainya tangan saya pakai nutup lubang tersebut, bagaimana hukum air tersebut? Apakah air ini kategorinya mustakmal? Orang mengatakan kebanyakan iya itu mustakmal. Ternyata enggak, itu bukan mustakmal. Karena apa? Saya nutup ini bukan dalam rangka thaharah. Yang menjadikan dia mustakmal itu bekas kita thaharah. Jadi air kita ublek apa ini?
obok-obok ya kata Joshua. Ini ndak jadikan mustakmal kalau kita ndak toharo. Tapi kalau kita bekas toharo setetes kita, maka inilah yang disebut air mustakmal. Sehingga harus kita fahami. Yang pertama tadi air mutlak, yang kedua air musammas, yang ketiga adalah air mustakmal. Sehingga kalau ada air bekas wudhu kita, jangan sampai kita gunakan untuk toharo. Nih ada yang netes. Netes di sini kita pakai basahin kuping kita tatkala wudhu, ndak boleh. Oh ini netes dikit eman ini airnya, dipakai di tangan kita, ndak boleh. Karena apa? Bekas berwudhu, bekas toharo, termasuk toharo itu di dalamnya apa? Ada mandi janabah. Iku bekasnya tidak boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Oleh karena itu air yang ketiga air mustakmal. Ini akan kita perkaya di diskusi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, taruh di komen. Insya Allah akan saya jawab melalui VT atau melalui komen. Begitu ya. Yang keempat apa adalah ma'ul najasah. Air najis. Air najis itu pada dasarnya, awalnya dia itu air mutlak. Air mutlak yang 7 di bab yang pertama. Tetapi dia tercampur dengan zat yang najis. Apa saja zat yang najis ini? Sesungguhnya zat yang najis itu banyak, tapi kita diskusikan sedikit. Apa di antaranya zat yang najis? Yaitu sesuatu yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang. Lubang depan, kita ambil contoh. Apa sih lubang depan itu? Kalau bagi laki-laki, apa? Ada madhi. Madhi itu tatkala seseorang berpikir dengan lawan jenis, maka dia keluar airnya, maka ini najis. Yang kedua wadhi. Wadhi itu apa? Wadhi itu tatkala kita aktivitas berlebih, kita ambil tatkala kita futsal atau kita basket begitu ya. Kita lihat, mohon maaf ini celana dalam kita cek ternyata basah. Itu namanya wadhi. Itu juga najis. Yang ketiga apa? Kencing kita. Kencing kita ya jelas najis. Seandainya makanya kalau di kamar mandi itu, kalau ada di kamar mandinya hanya punya ember, diusahakan kalau kencing itu jangan berdiri. Karena apa? Nanti nyiprat, satu tetes air kencing kita terkena dengan apa ya tadi? Dengan air yang di ember kita, maka satu ember itu hukumnya najis. Nah oleh karena itu, jangan sampai air di rumah kita itu terciprat. Yang keempat, kalau mani bagaimana? Tidak, ya tidak najis. Karena hukum mani itu tidak najis. Itu kan bahan baku kita itu. Kalau kita maninya najis, kita anaknya najis dong. Enggak. Nah itu, yang dari luar, yang dari belakang, apapun yang keluar dari situ kalau ada wujudnya, dia najis. Nah makanya diantaranya yang menajiskan air itu, ya ini tadi. Lalu apalagi Ustadz? Ada, yaitu bangkai hewan. Bukan bangkai adami. Kalau ada mayit, dia itu tidak najis. Karena kita itu, bangkai manusia itu tidak najis. Tetapi bangkai hewan, yang pertama, bangkai hewan itu yang ada darahnya mengalir, itu hukumnya najis. Kita ambil contoh. Apa? Tikus, bangkai tikus najis karena tikus ada darahnya. Bangkai kucing najis. Bangkai anjing, bangkai babi, belum jadi bangkai aja sudah najis itu ya. Oleh karena itu hal-hal yang menjadikan kita air yang tadinya suci kalau tercampur dengan ini menjadi air najis. Baik. Kalau ada bangkai hewan tetapi dia tidak mengalir darahnya, tidak ada darahnya, maka ini hukumnya apa? Najis atau tidak? Tidak. Kita ambil contoh, apa? Belalang. Kalau di Jawa itu, di kita itu kalau pas hujan itu kan namanya laron. Itu bisa dipakai apa itu peyek ya di sebagian tempat. Kalau saya belum pernah makan itu, dipakai peyek laron itu ada. Itu najis apa tidak? Tidak. Ada hewan yang najis. Kalau hewannya itu tidak dialiri darah, maka dia tidak najis. Maka kalau ada bangkai hewan yang mengalir darahnya, maka dia najis. Lalu kalau bangkai hewan itu najis, boleh nggak kita pakai kulitnya? Ini kalau di masjid-masjid itu biasanya ada apa?
ada jidor begitu. Itu terbuat apa? Itu dari kulit lembu. Ini lembunya mati, jadi bangkai. Ini apakah boleh atau tidak? Kalau kulitnya disama, selain hewan babi dan anjing, maka dia kategorinya apa? Dia suci, boleh, maknanya tidak najis, boleh dipakai alat hadro, apa itu? Kalau di kita terbang, itu tidak najis. Kembali kepada najis, kalau ada sesuatu yang mencampuri dengan air itu, maka hukumnya najis. Maka itulah 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musammas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat adalah air najis. Tetapi ada kaidah yang terakhir, yaitu air apabila jumlah atau debit airnya itu lebih daripada 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 60 cm kali 60 cm. Kalau lebih daripada ini, maka apabila air tadi, maka dia tidak mustakmal. Ini kita contoh, kita punya kolam kamar mandi gede sekali, lebih daripada 60 kali 60. Maka kalau kita wudhu, kita ambil air langsung, air bekas wudhu kita jatuh, maka ini tidak mustakmal. Makanya ada masjid kuno-kuno dulu itu airnya itu gede, maka ini tidak menjadikan mustakmal. Mustakmal itu berlaku apabila debit air kita di bawah 2 kola. Oleh karena itu kalau bikin kamar mandi, usahakan lebih daripada 2 kola. Kalau hanya 60 cm, kita ambil contoh, kita masukkan air, maka debit ini berkurang. Wah, ini kalau tangan segede saya, keluar kan? Maka kalau airnya keluar, dia nggak sampai 2 kola. Kalau tidak sampai 2 kola, maka kalau ada tetesan bekas wudhu saya, itu namanya air mustakmal, sehingga tidak sah wudhu kita. Maka kalau bikin kamar mandi, minimal 80 cm kali 80 cm. Atau 1 meter kali 80, boleh. Tergantung ya desain Anda yang Anda sukai, atau luasan tanah yang Anda miliki. Oleh karena itu, apabila debit airnya lebih daripada 2 kola, maka dia tidak dikategorikan musammas, tidak dikategorikan mustakmal, tidak dikategorikan najis. Maka kalau ada air di depan rumah kita tanda hujan, tapi dia satu gentong gede, dia debit airnya lebih daripada 60 cm kali 60 cm atau 2 kola, maka kalau dia tersentuh air, dia tidak dikategorikan musammas. Ada kolam gede, kita wudhu langsung, bekas wudhu kita kembali ke situ, maka dia tidak dikategorikan mustakmal. Kalau ada air yang lebih dari 2 kola tertetes najis, maka dia tidak dikategorikan air najis, kecuali air itu satu. Yang pertama berubah apa? Warnanya. Yang kedua berubah baunya. Yang ketiga apa? Yang berubah itu adalah rasanya. Kalau ada dari air itu berubah dari efek najis campuran itu, maka itu kategorinya najis. Nah, ini contoh. Ini ada teman-teman kalau mandi di kolam renang umum begitu ya. Kira-kira kalau pengen kencing keluar dulu atau langsung kencing di dalamnya? Rata-rata langsung kencing di dalamnya ini. Termasuk saya ini ya. Kalau ada di kolam renang jarang sekali itu kita keluar ke kolam itu pasti kencing di dalamnya. Saya tanya, ini hukumnya najis apa enggak? Oh enggak Ustaz. Karena ini apa? Karena ini air lebih daripada 2 kola. Boleh. Ini memudahkan pola kita berpikir saja. Seandainya warga kampung kita kumpulkan. Ini saya punya kolam renang. Oh warga kampung silahkan kencing di sini. Ternyata kencinginnya penuh sampai 1 kolam. Air kolamnya najis apa tidak? Nah, ini berpikir lebih daripada 2 kola ini. Kira-kira najis apa tidak? Maka hukumnya apa? Ini najis hukumnya. Kenapa? Karena airnya bukan air mutlak. Airnya sumbernya ini apa? Sumbernya ini adalah sumbernya dari kemaluan kita, bukan air mutlak. Maka kalau sumbernya tidak dari air mutlak, maka lebih dari 2 kola itu kategorinya juga najis. Baik. Saya tanya, ini kebetulan nggak ada tehnya ini ya. Nah, ini yang rekam nggak ngasih teh ini. Kalau teh, saya tanya, teh itu boleh nggak dipakai wudhu?
kopi itu boleh nggak dipakai berwudu? Jawabannya, boleh apa enggak ya kira-kira? Enggak boleh. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Saya tanya. Airnya air sumur, air mutlak. Kemudian tehnya suci. Maknanya yang bercampur dengan suci itu dia tidak najis. Kenapa enggak boleh? Nah ini coba. Kenapa dikatakan enggak boleh? Oh berarti teh itu boleh apa enggak? Nah saya tanya lagi. Kalau ada air, kalau katanya berubah warnanya tadi, enggak boleh. Berubah aromanya enggak boleh. Teh kan sudah berubah warna. Teh kan sudah berubah rasa dan lain sebagainya. Saya tanya dulu, kalau yang merubah itu sesuatu yang tidak najis, apakah dia jadi najis? Ini air mutlak. Dia berubah dengan sesuatu, tapi sesuatunya tidak najis. Apakah dia najis? Belum tentu. Kita ambil contoh. Orang kuno-kuno dulu kalau membangun rumah itu usuk dengan rengnya, itu yang dipakai genteng itu biasanya direndam air. Direndam di sebuah sungai atau di tempat yang ada airnya begitu ya. Itu baunya nggak karu-karuan, nggak enak. Lah ini najis apa enggak? Hukumnya tidak najis. Karena yang merubah itu zatnya suci. Bambu najis apa suci? Suci. Oleh karena itu apa? Sesuatu yang merubah air, baik itu rasa maupun warna, maka dia itu apa? Dikategorikan tidak najis. Sekarang saya tanya, kembali ke studi kasus yang pertama tadi. Apakah teh itu najis? Apakah kopi itu, mohon maaf, apakah teh itu boleh dipakai wudhu? Apakah kopi itu boleh dipakai berwudhu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Sesungguhnya dia sudah berubah nama. Saya tanya, kalau ada air putih panas dikasih teh. Ini nyebutnya air putih campur teh atau air teh atau teh saja. Oh teh saja. Kalau air dicampur kopi, dicampur susu, ini kopi susu atau air campur kopi campur susu? Enggak, disebut kopi susu. Dikasih kopi apa disebut? Oh itu air campur kopi campur gula. Enggak, disebutnya apa? Air kopi saja. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah kalau sesuatu air itu sudah berubah nama, maka dia tidak diperbolehkan untuk berwudu. Kita ambil contoh, ada minuman itu, minuman bersoda. Minuman bersoda ini ya sudah dikategorikan apa? Nggak boleh. Tadinya air mutlak, tapi dia sudah berubah nama. Namanya kan banyak mereknya ya, nggak usah kita sebut begitu ya. Maknanya kita nggak boleh berwudu dengan air teh, tidak boleh berubah air kopi. Apakah air bambu tadi tidak boleh? Boleh, karena dia tidak merubah namanya. Saya tanya, air bekas rendaman air bambu disebut apa? Ya air saja biasa. Air bau dan lain sebagainya begitu ya. Tapi barangkali itu nanti mohon diperkaya di komen, atau kalau ingin pertanyaannya dibalas dengan VT boleh. Maknanya air itu macamnya ada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musammas, yang ketiga adalah air mustakmal, yang keempat adalah air najis. Air najis itu adalah air yang tadinya mutlak bersentuhan atau bersentuhan atau ketemu dengan zat yang najis, yang mana debit airnya tidak kurang daripada 2 kola. Maknanya apa? Kalau saya simpulkan, kalau yang musammas, kalau yang mustakmal, kalau yang najis, dia lebih daripada 2 kola, maka ini kategorinya tidak najis. Itu barangkali dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita dan semoga menjadi literasi kita sehingga kita dalam melakukan ibadah khususnya di bab thaharah maka kita lebih yakin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.